Sebelum kita bahas soal dampak virus corona terhadap perekonomian di Indonesia, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk ke Jawa Timur, Saudara. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan status keadaan darurat bencana penyakit akibat COVID-19. Lalu langkah seperti apa yang diterapkan selanjutnya? Kita telah terhubung melalui sambungan satelit dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Selamat malam Ibu Khofifah, sehat ya? Ya, selamat malam. Alhamdulillah sehat semua. Ya. Semoga terus sehat ya Bu ya. Ini benar-benar berharap kami Amin, Ibu amin, Khofifah Mbak tetap Sofi sehat. juga. Begini Ya, Ibu, apa amin. sih sebenarnya yang melandasi Amin. kemudian Jawa Timur ini menetapkan status darurat bencana penyakit COVID-19? Ya, kita harus melakukan langkah-langkah yang di luar dari kebiasaan. Jadi misalnya koordinasi kami tadinya 44 rumah sakit provinsi dan daerah. Kemudian kita menambah menjadi 62 dengan rumah sakit TNI Polri dan rumah sakit BUMN. Masing-masing misalnya membutuhkan apakah APD, apakah masker, dan yang kita bahas saya ingin melakukan identifikasi adalah untuk support tambahan gizi mereka. Kemudian kita juga sedang menghitung finalisasi semacam social safety net atau cash for work bagi mereka yang mata pencahariannya kemudian menjadi susut income-nya. Mereka yang biasanya punya sumber income harian, hari-hari ini banyak sekali di antara mereka yang kemudian kehilangan mata pencahariannya karena menyusutnya permintaan-permintaan dan seterusnya. Kami harus melakukan langkah-langkah untuk bisa memberikan solusi kepada masyarakat, apakah mereka yang sekarang ini kategori ODP, PDP, atau mereka yang sudah pada konfirmasi positif COVID-19. Di luar itu juga misalnya kami harus menyiapkan banyak misalnya persiapan sembako untuk bisa kita distribusikan pada daerah-daerah yang terdampak ekonomi. Kemudian kami juga harus cek kembali kebutuhan logistik masyarakat Jawa Timur, apakah beras, apakah gula, minyak goreng, telur, dan seterusnya. Kami juga mengkoordinasikan sangat intensif dengan Forkopimda. Hari ini terima kasih bahwa Polda Jawa Timur sudah membKU-kan satu tim untuk bisa support kami. Kami juga minta tim tracing dari Polda, dari Kodam, dan Lantamal 5 Surabaya. Ini semua memang harus kami bangun sinergitas termasuk dengan ID. Ini untuk bisa memastikan bahwa kalau hari ini ada 152 dokter paru yang tercatat di Jawa Timur, dan tim PNR, tim penyakit infeksi emerging and re-emerging, ini kita pastikan bahwa mereka semua terkoordinasikan dengan baik. Apakah mereka misalnya PNS-nya di perguruan tinggi A, perguruan tinggi B, atau di dinas kesehatan, apakah provinsi, kabupaten, kota. Jadi memang koordinasinya komprehensif sekali. Baik, sebelum saya gali satu persatu tadi apa yang dinyatakan oleh Bu Khofifah, saya mau tanya dulu, untuk saat ini di Jawa Timur sendiri sebenarnya status positif coronanya seberapa banyak sih Bu? 15. 15 Kebetulan sore hari ini kami dapat informasi dari Dr. Yuri ada tambah 6. Jadi kemarin ada 9, kemudian hari ini tambah 6, berarti ada 15, dan dari 15 itu 13 di Surabaya dan 2 di Malang. Apakah kemudian karena angkanya tiba-tiba nambah 6 menjadi 15, ini kemudian jadi ada keputusan untuk menerapkan status darurat bencana penyakit COVID-19? Jadi begini, interaksi masyarakat Jawa Timur dengan International Airport di Juanda, kemudian juga di Banyuwangi, dan kami punya PMI, Pekerja Migran Indonesia, yang setiap hari ada pesawat yang di dalamnya ada penumpang PMI, pasti semua akan masuk kategori kalau yang pekerja migran, mereka akan potensial untuk masuk kategori ODR, orang dengan risiko. Pada posisi-posisi seperti ini, sehari minimal 250 orang yang datang. Jadi identifikasinya memang cukup luas. Daerah-daerah yang biasanya
mengirim PMI, kami sudah identifikasi dan tim tracing dengan Pemda, Pemkab dan Pemko juga kami koordinasikan. Luasan daerah yang tiap hari ada pekerja migran datang itu pasti harus dilakukan identifikasi lebih detail. Kemudian mobilitas masyarakat. Mobilitas masyarakat, kalau dulu kan teridentifikasi dari negara mana. Nah, kalau sekarang Surabaya sendiri sudah kategori wilayah terjangkit. Malang sudah wilayah terjangkit. Belum lagi mobilitas di daerah-daerah lain di Indonesia. Jadi posisi-posisi dengan mobilitas yang cukup tinggi, tentu semua harus dilakukan antisipasi secara lebih komprehensif. Nah, sampai sejauh ini tadi Ibu bilang ada beberapa poin yang kemudian jadi fokus ketika status darurat bencana penyakit sudah diterapkan. Ada 44 rumah sakit menjadi 62, tambahannya dari TNI dan juga rumah sakit BUMN, lalu safety net dan sembako serta logistik. Saya mau spesifik dulu terhadap safety net. Jadi ini kan semacam apa namanya, mungkin bisa dibilang sebagai bansos nantinya aplikasinya. Apa, siapa, bagaimana kemudian bansos atau safety net ini nanti akan didistribusikan, Bu Khofifah? Iya, jadi kita melihat misalnya begini, ketika sekolah ini libur, di setiap sekolah, let's say kita menghitung antara 3 sampai 5 pedagang kaki lima di sana. Yang ketika ini diliburkan, yang kita mudah-mudahan saja badai COVID ini cepat berlalu. Tapi kan kita juga harus melakukan langkah-langkah antisipatif dengan menyiapkan social safety net. Jadi mereka, kita ingin formatnya sebetulnya cash for work. Kita ingin menyiapkan format social safety net itu pada program padat karya. Kita sedang finalkan itu. Kemudian kita akan membagi sembako di beberapa titik yang sudah teridentifikasi. Harapannya adalah kita sedang mengkalkulasi teman-teman yang ada di semua OPD di Pemprov Jawa Timur, kan kami menghentikan seluruh kunker. Apakah yang antar kabupaten kota, antar provinsi maupun yang mau ke luar negeri kita hentikan. Saya sudah mengkoordinasikan teman-teman untuk bisa dikonversi anggaran yang tadinya untuk kunker ini sekarang disiapkan untuk membantu masyarakat dalam bentuk sembako. Tentu ini nanti akan masuk pada APBD, tapi saya sudah mengkomunikasikan kepada teman-teman atas perubahan-perubahan yang dimungkinkan bisa kita lakukan. Efisiensi dari rencana perjalanan yang tidak kita lakukan bisa kita siapkan untuk masyarakat. Dialihkan gitu ya? Selain itu dari gugus tugas, ini kan kami membentuk gugus tugas. Gugus tugas juga melakukan tracing, mereka juga melakukan identifikasi titik-titik mana yang mereka harus lakukan intervensi. Terutama adalah mereka yang terdampak secara ekonomi karena memang income-nya sangat ditentukan pada pendapatan harian. Oke, Ibu, begini, saya mau beralih ke pernyataan Pak Presiden hari ini. Presiden Jokowi menyatakan rapid test atau tes cepat akan sudah dimulai hari ini dan dilakukan di daerah-daerah yang memang merah terlebih dahulu, salah satunya adalah di Jakarta Selatan. Nah, kalau untuk di Jawa Timur, khususnya tadi Ibu bilang Surabaya dan juga Malang, apakah sudah ada koordinasi dengan pemerintah pusat kapan rapid test akan dijalankan untuk Jawa Timur? Ya, kami koordinasi sangat intensif sekali dengan beberapa menteri dan tentu adalah kepala gugus tugas. Dapat konfirmasi kami, insya Allah hari Senin kami akan mendapatkan rapid test. Oke, jadi kira-kira berapa yang akan dites, Ibu? Di luar itu maka sebetulnya, kalau kami sebetulnya berharap, kalau sekarang ini kan data sampai dengan tadi jam 16, yang masuk kategori ODP itu ada 635, yang masuk kategori PDP ada 72. Tim ini kan akan terus melakukan tracing. Belum lagi kemudian daerah-daerah memasukkan ODR, kalau ODR pasti lebih besar lagi. Jadi harapan masyarakat, keinginan mereka untuk segera mendapatkan rapid test memang tinggi sekali. Oleh karena itu kami melakukan antisipasi, melakukan self check up. Jadi self check up COVID-19 yang ada di web kami jatimprov.go.id, kita berharap bahwa
masyarakat tidak hanya Jawa Timur semuanya bisa mengakses self check up. Ini memungkinkan mereka untuk bisa melakukan identifikasi ketika ada batuk, ketika ada flu, ketika ada demam dan seterusnya, karena itu akan terpandu sampai dengan call center, sampai dengan tim penere. Jikalau memang mereka akan melanjutkan konsultasi sampai dengan rumah sakit terdekat yang bisa dirujuk, kalau di Jawa Timur akan terkomunikasikan dengan 62 rumah sakit yang bisa dirujuk. Oke, sambil menunggu rapid test ya, nanti kejelasannya akan diterima hari Senin. Baik. Tapi begini Bu, ini tadi di segmen sebelumnya kami membahas soal kondisi kesehatan Wali Kota Bogor Bima Arya yang sudah positif COVID-19. Gara-gara itu kemudian di Jawa Barat semua pejabat daerah dites supaya tahu siapa yang positif, siapa yang negatif. Bagaimana dengan di Jawa Timur? Akankah ada rencana untuk mengetes semua pejabat daerah? Ya, sebetulnya kami koordinasi dengan TDC, Tropical Disease Center UNER, itu pada hari Sabtu yang lalu. Kemudian kami berencana Senin itu limited person dulu, kita ingin di swab di TDC, Tropical Disease Center UNER. Kemudian kami dapat informasi karena primernya itu terbatas, jadi waktu itu sekitar 1.200-an gitu. Maka mereka merekomendasikan, sudahlah kalau nggak ada tanda-tanda jangan dulu, biar kita menyiapkan untuk mereka yang kemungkinan terindikasi ODP atau PDP. Rasanya ini sesuatu yang rasional dan kita akhirnya kemudian mencoba mencari format dengan menyiapkan self check up itu. Jadi posisi untuk mereka yang lebih membutuhkan hari ini memang kita prioritaskan karena keterbatasan primer yang ada di Tropical Disease Center-nya UNER. Oke, tapi berarti Bu Khofifah dan teman-teman jajaran pimpinan di Jawa Timur harus memastikan diri imunitasnya baik, jaga kesehatan ya Ibu ya. Ya, amin. Terima kasih. Saya waktu itu malah ngajak BI, ngajak OJK gitu. Kita mau bareng-bareng sih. Ya. Oke, Ibu Khofifah, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Baik, terima kasih. Ya, Saudara jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan segera kembali.